warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perihal jaringan hewan. Jadi, apa saja sih yang terdapat dalam jaringan hewan? Nah, untuk jaringan yang terdapat dari jaringan hewan, yang pertama ada jaringan epitelium, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium terdiri dari jaringan epitelium simpleks dan kompleks. Jaringan pengikat terdiri dari jaringan ikat biasa, ikat khusus, ikat penyokong, dan juga ikat penghubung. Sedangkan untuk jaringan otot terdiri dari jaringan otot jantung, otot rangka, dan juga otot polos. Sebelum kita mengetahui macam-macam jaringan epitelium, kita perlu tahu bahwa jaringan epitelium ini terdiri atas sel-sel yang tersusun dalam lembaran-lembaran. Beberapa jaringan epitelium melapisi permukaan organ tubuh bagian dalam dan membentuk untuk melaksanakan fungsi absorpsi dan proteksi. Beberapa jaringan epitelium akan berfungsi sebagai kelenjar. Pada dasarnya, jaringan epitelium terdiri dari jaringan epitelium simpleks dan kompleks. Jaringan epitelium simpleks adalah sel yang melindungi permukaan tubuh dengan susunan selapis. Sedangkan jaringan epitelium kompleks terdiri dari lapisan-lapisan yang jumlahnya berlapis-lapis atau lebih dari satu. Untuk jaringan epitelium kompleks atau selapis terdiri dari epitel pipih selapis dengan bentuk sisik seperti sisik ikan, epitel sirindis selapis dengan bentuk silindris, epitel kubus selapis dengan bentuk kubus, dan epitel pseudokompleks. Sedangkan untuk epitelium berlapis ada epitelium pipih berlapis, ada epitel sirindis berlapis, dan terdapat jaringan epitel kubus berlapis serta jaringan epitel transisional. Pada dasarnya, jaringan otot tersusun atas miofibril yang tergabung atas berkas-berkas. Sel otot juga memiliki sarkolema, di mana di dalam sarkolema terdapat sarkoplas. Selain itu, terdapat miofilamen. Jaringan otot terdiri dari 3 macam, yaitu ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Adapun dari perbedaan ketiganya, yang pertama dari bentuk sel. Untuk otot polos berbentuk gelendong, otot rangka berbentuk silindris, otot jantung berbentuk silindris dengan percabangan. Untuk ukuran, otot jantung memiliki ukuran lebih besar daripada keduanya. Inti sel, otot polos berbentuk oval satu dan berada di tengah, sedangkan otot rangka berbentuk lonjong dan banyak di tepi serat. Otot jantung berbentuk panjang dan hanya satu di tengah serat. Untuk pita gelap terang, otot rangka dan otot jantung memilikinya, sedangkan otot polos tidak. Aktivitasnya, otot polos kontraksinya lambat, sedangkan otot rangka cepat dan otot jantung kontraksinya cukup kuat, otomatis dan tidak mudah lelah. Pengaruh saraf untuk otot polos saraf sadar, otot rangka saraf sadar, sedangkan otot jantung adalah saraf tak sadar. Letaknya, otot jantung di jantung, otot rangka melekat pada rangka, sedangkan untuk otot polos ini, dia dapat ditemukan di saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, saluran limpa, reproduksi, kandung kemih, dan terdapat pada mata. Bisa dilihat ini adalah gambar dari ketiga otot. Menurut otot rangka, dia terdapat di rangka, dia disebut dengan otot lurik, dialah yang mengatur pergerakan. Bentuknya silindris panjang dan memiliki banyak inti. Sedangkan untuk jaringan otot polos, dia terdapat di bagian pencernaan, baik itu usus maupun lambung. Bentuknya seperti ini dan punya inti satu. Sedangkan jaringan otot jantung, dia tentu saja berada di jantung dengan bentuk silindris percabangan. Dia berada di pembuluh limpa dan dialah yang memompa darah ke seluruh tubuh.
Selanjutnya ada jaringan saraf. Untuk jaringan saraf, dia tentu saja tersebar di seluruh tubuh kita. Karena tubuh kita ini dia akan merasakan rangsangan dan merespon rangsangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu adanya jaringan saraf. Adapun beberapa bagian dari jaringan saraf. Yang pertama, ada dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan juga menghantarkan rangsangan dari badan sel. Selanjutnya, ada inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Kemudian ada badan sel. Badan sel ini bertugas untuk dapat menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Terdapat selubung myelin yang berfungsi melindungi sel saraf dari kerusakan, serta juga mencegah bocornya inful dan juga mempercepat hantaran inful yang masuk. Selanjutnya terdapat sel Schwann. Sel ini berfungsi untuk mempercepat jalannya inful, menyediakan nutrisi bagi neuron, serta juga membantu regenerasi sel saraf. Terdapat nodus Renvier yang berfungsi sebagai loncatan inful saraf supaya sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Terdapat akson yang berfungsi dalam menghantarkan inful dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau juga sel kelenjar. Dan selanjutnya terdapat sinapsis. Sinapsis ini adalah titik temu antara terminal akson 1 dengan yang lainnya. Sekian macam-macam jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan yang saya sampaikan secara singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.